saya mimpi katanya mandi di kali. Saya belum selesai ngomong. Sama katanya. Kata teman saya si Asep tadi, sama. Saya juga mimpi mandi di kali. Tapi saya ketemu Ujang, sama kata teman saya. Di mimpi saya kata teman saya mandi berlima, saya, kamu sama 3 orang. Tiba-tiba Ujang datang, itu belum sama katanya. Terus saya kalau cerita itu merinding. Pas kiai saya itu ada yang nggak beres nih. Terus kiai saya itu manggil gurunya, Mas. Terus doa-doa apa saya nggak tahu. Terus beliau itu ke sungai itu. Terus beliau bilang gini, Si Ujang mah katanya udah nggak ada di sini. Beliau udah diambil sama jin penunggu sungai ini buat jadi tukang azan di sana katanya. Kata saya juga apa katanya. Dia itu dibawa sama Lulun Samak. Yang sebenarnya cerita itu tuh baru tuh Mas diungkapin. Di sini tuh dari dulu udah banyak orang hilang, bukan cuma Ujang. Sebentar, jadi abis hilang si Ujang tuh kayak orang linglung sampai hari ini? Sampai hari ini. Kalau kita bicara tentang hilang, biasanya bakal sedih. Handphone hilang, sedih. Duit hilang, sedih. Apalagi kalau si doi menghilang dari kehidupan kita, sedihnya bukan main. Tapi episode kali ini nggak ada hubungannya sama hilang-hilang yang tadi, melainkan temennya itu hilang selama 11 hari ketika di pesantren. Halo Pak Taufik, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pak Taufik seorang dosen nih ya? Kurang lebih seperti itulah. Guru lah, bisa dibilang guru. Mantap. Punya pengalaman temannya hilang selama 11 hari di pesantren. Ya. Awalnya lagi ngapain kok temannya bisa hilang? Awalnya dia itu lagi BAB. BAB di sungai. Jadi kebetulan sungainya itu memang masih banyak bebatuan ya. Sebenarnya di situ disediakan MCK buatan masyarakat setempat kayak semacam jamban. Cuma saat itu memang lagi rusak. Akhirnya orang-orang yang BAB, masyarakat setempat juga jadi di batu besar gitu Mas. Dan itu sudah lumrah saat itu di daerah situ. Jadi BAB-nya di batu? Di batu, duduk di nongkrongnya di atas batu. Oh, jadi, tapi langsung nyemplung ke sungai. Pada saat itu berarti pada nyariin dong? Sempet cari-cari. Awalnya ya dikiranya lagi pergi kemana atau kemana gitu. Oke, baik. Ditahan dulu ceritanya Mas Taufik ya. Seperti apa kisah pada kali ini? Langsungnya kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, katanya di cerita kali ini ada hubungannya dengan sosok Lulun Samak. Lulun Samak itu terkenal di tanah Sunda. Seperti apa? Ikutin aja videonya sampai akhir. Boleh ceritain Mas, awalnya kayak gimana? Saya ceritakan dari awal dulu ya Mas ya. Jadi ceritanya kurang lebih kejadian ini di tahun 2008 sampai 2009 lah. Saya itu pesantren di daerah Tangerang. Cuman waktu itu guru saya memang pernah ngomong, santri kalau liburan jangan kebanyakan main. Kalau bisa berkunjung ke pesantren-pesantren lain, ngaji di situ, tabarukan. Jadi tabarukan itu kita berharap mendapat keberkahan dari kiai tersebut. Kemudian singkat cerita, berdasarkan rekomendasi dari guru saya juga orang-orang, kemudian saya itu tabarukan ke daerah Cianjur. Daerah Jawa Barat lah, daerah Cianjur. Di salah satu pesantren di sana, saya itu waktu berangkat itu sebenarnya berlima. Cuman yang 3 orang itu teman saya memang orang sana. Jadi saya sampai pesantren itu cuma berdua. Saya cuma berdua sama teman saya, ya taruhlah namanya Asep. Kesana perjalanan saya naik bis kurang lebih 3 jam lebih lah saat itu ke Cianjur.
Kemudian sesampainya di Cianjur, saya sih ngelihat suasana pondoknya tuh asri ya Mas ya, masih alami banget, masih enak, banyak pepohonan. Terus yang lebih asik lagi, di belakang pesantren itu ada sungai. Sungainya lumayan deras, terus juga ada bebatuan gede-gede gitu, yang memang kadang sungai ini dipakai buat memenuhi hajat masyarakat setempat. Jadi kayak buat nyuci, buat mandi, bahkan MCK juga di situ. Tapi kalau MCK jatuhnya di hilirnya sih. Kalau yang mandi di hulunya. Kalau misalkan MCK di atas kan nanti takut kena kan gitu Mas. Bahaya itu. Iya bahaya. Kemudian singkat cerita, pas saya sampai ke pesantren itu, saya disambut. Namanya kita kan tamu ya Mas ya. Yang pertama kali menyambut saya itu ada salah seorang santri. Memang kita kaget sih. Karena pertama kali disambut itu dia tuh kayak orang udah kenal. Nyambut "Oi, Kang," katanya. "Ka dieu ye, duduk ke sini," katanya. Mau ngaji di sini ya?" "Iya," kata saya, "mau ngaji tabarukan lah." Itu kan menjelang Ramadan ya Mas ya. Rencana saya pengen ngaji sampai selesai sampai pertengahan Ramadan. Disambut. Nggak taunya yang dia lakuin apa? Langsung ngambil tas saya, "Bawa jajan apa nih?" katanya. "Bawa rokok nggak?" katanya. Ya karena kan memang saat itu kebiasaan santri di situ yang gede-gede kan pada ngerokok ya Mas. "Bawa rokok nggak?" gitu. "Kalau misalkan nggak bawa jajan mah jangan kesini," katanya. Biasa kan, kita kaget ya Mas, baru pertama kali dong. Karena beda dengan biasanya saya pesantren di Tangerang, atau saya pernah dulu pesantren juga waktu SMP di daerah Pesanggerahan Ulu Jami. "Bawa," kata saya, "bawa." Terus kenalan, "Namanya siapa?" Kebetulan santri itu tuh namanya Ujang. Sebut aja Ujang lah. Saya berdua sama teman saya Asep tuh kan, terus kenalan sama santri lain. Kurang lebih saat saya itu waktu tahun 2008-2009 itu jumlah santrinya kurang lebih ada 50 lah. Jadi ada yang kecil juga ada yang sedang kayak seumuran saya, ada yang dewasa. Bahkan ada yang sudah usia menikah gitulah. Tapi belum nikah. Jadi pesantren itu dibagi jenjang Mas. Ada ula tuh setara SD. Ada wusto setara SMP, ada ulia setara SMA. Tapi kalau di SD kan 6 tahun, kalau di situ sih cuma setahun aja. Kemudian singkat cerita, saya dapat 1 hari, 2 hari di sana masih biasa aja. Nggak terjadi apa-apa. Ya saya mikirnya biasalah, enak, asri, pesantrennya juga adem. Karena saya kebetulan emang suka pesantren yang daerah yang adem-adem, makanya saya milihnya mau tabarukan ke Cianjur aja lah gitu. Setelah beberapa hari, kurang lebih dapat 3 hari lah Mas. Dapat 3 hari dari saya tinggal di situ. Pas lagi waktu ngaji tiba, itu kan dibagi jenjang ya Mas ya. Ada ula, ada wusto, ada ulia. Saya tuh masuk di kelas wusto. Kebetulan satu ruangan, satu kelas sama yang namanya Ujang tadi yang nyapa saya. Saya sama teman saya si Asep itu sama si Ujang satu kelas. Ujang kan dari awal saya kenal emang orangnya agak begajulan ya Mas, pecicilan. Ya kata orang situ juga emang bocahnya itu santri nakal, tapi nakal tanda kutip bukan mabok, zina bukan, tapi nakal kayak semacam kenakalan santri lah, kayak suka bolos ngaji, suka ngisengin orang tidur, suka nyolong ayam kiai dipotong gitu, dimakan. Ya kenakalan santri lah, kenakalan pada umumnya santri. Pas lagi ngaji, namanya santri cuma dikit ya Mas ya di kelas itu, satu kan dibagi 3 jenjang dari 50 santri. Itu lagi ngaji, terus tiba-tiba kiai saya nanya, "Ya si Ujang kemana?" Teka tingali, terus kata santri-santri, "Teterang Pak Kiai," katanya. Nggak tahu gitu. Saya kan waktu itu belum paham banget Mas bahasa Sunda gitu. Jadi kalau kiai ngomong melongo-melongo aja, karena kebetulan saya kan orang Jawa. "Teterang Pak Kiai," katanya. Teterang apa kata gitu. Katanya Pak Kiai itu nanya si Ujang kemana, nggak tahu Pak Kiai. Terus geleng-geleng gitu kan Pak Kiai, karena emang udah biasa dia tuh sering gak ngaji Mas. Tapi Pak Kiai masih biasa aja. Kemudian dilanjutin tuh ngaji. Kemudian itu ceritanya ngajinya tuh ngaji pagi kalau salah. Karena kan kita dibagi tiga kelas ya Mas ya.
Untuk wusto itu ngajinya 3 kali. Ada pagi, ada sore, ada malam. Itu lagi ngaji pagi, itu si Ujang itu nggak ada, dicariin. Ya kiai sih udah biasa, makanya geleng-geleng, oh mungkin bolos gitu ya. Sampai malam, sampai pengajian malam. Kalau sore kan kita ngajinya cuma sama senior. Kalau ngaji malam ketemu Pak Kiai lagi. Nanya, si Ujang kemana? Terang Pak Kiai. Saya udah paham tuh, oh si Ujang nggak ada. Ya cuman Kiai mikirnya geleng-geleng lagi. Itu si Ujang cenah. Eta apa kalau bahasa Indonesianya temennya tuh tolong dibilangin si Ujang katanya suruh ngaji. Sampai malam itu selesai ngaji, itu si Ujang belum datang juga mas, belum pulang. Karena saya di situ baru ya, mungkin saya mikirnya biasa kali dia mah apa namanya bolos nggak ngaji. Memang kebetulan Ujang juga rumahnya nggak jauh dari situ mas, masih orang sekitaran Cianjur juga. Habis itu di hari kedua ngaji lagi pagi kan, ketemu Pak Kiai. Si Ujang kemana? Masa asup deui cenah. Kata kan istilahnya kata Pak Kiai, saya tuh di sini diamanahkan sama orang tua kalian supaya anaknya mau mengaji, jangan ditiru. Pak Kiai itu ngeluarin dalil lah, kata Pak Kiai itu teman itu akan mengikuti temannya. Udah jangan ditemenin si Ujang orang kayak gitu katanya, sekedar sapa menyapa aja teman nongkrong, jangan dijadikan teman akrab, takut ketularan. Terus tanya Pak Kiai, Ujang pergi sama siapa? Terang Pak Kiai, pokoknya jawabnya saat itu ya terang gitu, nggak tahu. Akhirnya nggak pulang tuh mas. Di hari itu juga sampai malam ketemu Pak Kiai, udah capek kali mas nanya, udah nggak nanya lagi, paling cuma seringuk, oh nggak ada. Sampai di hari ketiga belum pulang juga mas. Ya Kiai udah saking capeknya kali ya, udah males. Karena kan itu kan kita menjelang Ramadan tuh kan biasanya pengajian lagi, jadi ada target mas. Kalau di pesantren salaf gitu, pesantren salaf itu pesantren Balai Rombeng gitu ya, ada target. Jadi sampai pertengahan Ramadan dari pertengahan Sya'ban tuh harus khatam. Jadi ngajinya dikejar tuh. Nah saat itu pas hari ketiga belum pulang juga. Nggak ada yang curiga, nggak ada yang mikir aneh-aneh, nggak. Itu santri tinggalnya nginepnya di situ juga? Di situ pesantren Balai Rombeng mas, gubuk. Jadi satu gubuk itu ada 5 orang, ada yang 3, tergantung. Kalau yang lurah itu pengurus lah. Pengurus itu biasanya satu gubuk sendiri gitu. Kalau yang anak-anak, kalau kita nih kayak kita kan, apalagi saya ini kan, saya kan tamu ya. Ya tinggal sama yang barang-barang yang lain, ada yang 3, 5 gitu. Saya sama si Asep tuh yang tadi bareng saya, itu beda kamar. Oke. Karena pengen saya biar punya teman baru lah. Bosan ngelihat si Asep, istri saya gitu. Nah abis itu di hari ketiga, itu belum ada yang ngeh juga. Terus satu ketika nih mas, ada salah satu santri BAB di sungai, biasa yang apa namanya di sungai yang banyak batunya itu, BAB-nya di batu, duduk di batu. Ya nongkrong gitu di batu, terus kotorannya ke kali. Sebenarnya ada MCK cuman apa namanya lagi rusak. Akhirnya setelah kejadian itu tuh, ada yang santri lagi BAB itu, dia ngedenger suara azan, itu kejadiannya maghrib. Biasa emang santri itu punya kebiasaan gitu mas, karena ngaji sampai sore, abis ngaji ngejo, gitu santri ngejo ngudut, abis ngaji masak ngerokok gitu, ngaji ngejo ngudut. Makanya kejadiannya ngaji selesai jam 5, abis itu masak, bersih-bersih sambil nongkrong lah, baru mandi. Jadi mandinya tuh malah cenderung pada maghrib. Nah dia tuh lagi MCK, lagi BAB di situ, maghrib itu pas lagi BAB ngedenger suara azan. Tapi suara azannya ini yang dia denger tuh, namanya dia santri situ juga mas ya, kok kayak suara si Ujang ya katanya. Suaranya tuh kecil tapi deket mas. Nah si santri ini kan udah senior ya, seniornya si Ujang lah. Dia mikir gini, dalam keyakinan itu, nggak mungkin si Ujang katanya. Masa iya dia mau azan, kalaupun azan kedengeran nih di lembur sebelah, di kampung sebelah, tapi mual bakal lah si Ujang mah mau azan, orang di sini aja disuruh azan nggak mau, kan emang suaranya tuh cempreng gitu mas. Sekalinya pernah azan diledekin sama temen-temennya. Makanya nggak mungkin lah katanya. Terus selesai BAB tuh dicerita-cerita, si Ujang udah nggak pulang berapa hari,
udah nggak pulang 3 hari katanya. Tadi saya ngedengar suara Ujang azan katanya di lembur sebelah. Oh berarti si Ujang lagi main di lembur sebelah. Mikirnya begitu tuh Mas. Di hari yang selanjutnya, di hari kedua tuh, terus ada yang BAB. Yang BAB kebetulan teman saya, si Asep. Si Asep BAB Mas. Dia ngedengar juga suara azan, tapi dia kan belum kenal banget sama si Ujang. Dia ngedengar ada suara azan katanya. Maghrib juga sama ada suara azan. Cuman kecil samar-samar katanya. Itu nggak asing suaranya, dia nggak ngomong suara Ujang. Karena dia kan belum tahu Mas, nggak berani berspekulasi langsung itu Ujang gitu. Nggak. Suaranya ceritanya sama saya doang. Karena kan saya istilahnya teman dekat, tadi gua ngedengar suara azan katanya. Sama kayak yang kemarin si Mang itu bilang katanya. Oh iya katanya samar-samar. Nah terus selang 1 hari nggak ada apa-apa. Di hari yang di hari yang keempat ya, dari kejadian yang pertama ngedengar suara adzan, yang kedua adzan, yang ketiga di hari yang keempat itu ada yang BAB juga Mas. Ada yang BAB, nggak tahu kalau yang ini, yang keempat ini nggak tahu BAB, nggak tahu apa ya. Itu kejadiannya malam, kayak udah selesai Isya gitu. Bukan ngedengar adzan malah, ngedengarnya apa? Tolong, tolong. Tapi suara tolongnya itu Ujang katanya. Saya kan yang ngedengar saat itu ya Mas, yang ngedengar cerita kayak gitu masih sebodo amat gitu, sebodo amat. Nah yang bikin saya juga ikut ngerasain kecemasan yang sama yang ngedengar itu. Saya saat itu pas malamnya itu Mas mimpi. Makanya kan kalau istilah orang-orang kan suka ngomong kayak gini, jangan suka ngituin orang, nanti kamu suka ngalamin. Saya kan alah lebay suara kayak gitu doang kan bikin gitu. Malamnya saya mimpi. Pas saya lagi tidur, teman saya kan tidurnya beda kamar sama saya. Itu saya mimpi Mas. Dalam mimpi itu saya lagi mandi di sungai, tapi sungainya saya nggak kenal di mana. Sedangkan sekitarnya itu sama kayak di pesantren. Sekitarannya sama, tapi sungainya nggak sama. Namanya mimpi ya Mas. Kadang kita dari Jakarta loncat ke Bogor, loncat ke Bandung. Dan di situ tuh saya lagi mandi sama teman saya. Ada 3 orang lagi yang saya nggak kenal. Lagi di kali gitu, lagi ngojay, bahasa sebenarnya lagi ngojay, lagi berenang. Ada 3 orang nggak dikenal. Yang 3 orang nggak dikenal nih, kesannya mereka tuh ya mandi biasa di situ, tapi diem aja, nggak ada obrolan apa-apa, diem. Pas kita lagi asik-asik mandi di mimpi itu, saya kedatangan si itu Mas, si Ujang tadi datang. Saya masih Asep ngelihat, si Ujang cina mau ikut mandi. Ternyata si Ujang nggak lama pas lagi mau nyamperin kita Mas, kan orangnya emang humble banget ya ke orang itu. Pas mau nyamperin kita, tiba-tiba dia tuh langsung kayak ditarik gitu Mas. Tolong gitu, langsung hilang. Nah dari situ merinding saya ceritanya. Dari kejadian itu saya langsung bangun Mas. Bangun. Pas bangun dari situ biasa lah ya istilahnya, ternyata saya udah dibangunin suruh sholat subuh. Bangun segala macem. Terus singkat cerita pas pagi-pagi. Bentar, si Ujang tadi ditarik siapa? Nggak tahu, pokoknya pas lagi berenang, tahu-tahu ditarik tolong gitu, langsung ditarik hilang, gitu. Iya langsung hilang. Nah pas pagi-pagi tuh, ya udah pagi-pagi kita udah ngejo lah, udah makan bareng, selesai ngejo kan santri-santri yang dewasa istilahnya punya kebiasaan pada merokok gitu, Mas kita mah nongkrong aja masih, saya kan masih sekolah ya, masih kadang kenakalan lah nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba sedikit. Terus ngobrol sama teman saya, cuma saya belum ngomong ke orang-orang, ngobrol ke teman saya. Semalam saya mimpi, katanya mandi di kali. Saya belum selesai ngomong, sama katanya. Kata teman saya si Asep tadi, sama. Saya juga mimpi mandi di kali. Tapi saya ketemu Ujang sama, kata teman saya. Di mimpi saya, kata teman saya mandi berlima, saya, kamu, sama 3 orang. Tiba-tiba Ujang datang, itu belum sama katanya. Jadi seakan-akan itu, saya sama teman saya itu ketemuan di mimpi mandi bareng. Itu saya kalau cerita itu merinding. Terus saya, kata teman saya kan gini, ceritain aja yuk katanya. Saya cerita Mas, cuma saya ceritanya enggak ke teman-teman yang seumuran. Cerita ke pengurus. Saya cerita si Ujang tuh kayak semacam ditarik, lagi mandi kayak semacam ditarik. Habis itu kata pengurus saya, oh berarti ini kayak isyarat ada yang nggak beres. Habis itu si lurah pondok ini, kan kita memang kalau ada apa-apa tuh lapornya ke lurah Mas, nggak langsung ke Pak Kiai. Pak Kiai mah kan istilahnya jabatan tertinggi lah
Kalau udah putus di santri nggak bisa baru kiai. Baru saat itu lapor ke lurah, setelah lurah pondok ya, bukan lurah desa. Lurah pondok tuh seperti pengurus lah, yang punya lurah. Habis itu lurah pondok itu ngomong ke santri gini, ngasih pengumuman lah. Coba santri-santri yang dewasa-dewasa sama yang seumuran saya. Tolong nih besok lah istilahnya kosong besok pagi nih. Kebetulan kan besoknya tuh hari Jumat ya Mas. Jumat tuh kan libur ngaji nggak ada kegiatan apa-apa. Besok kita berpencar nyari si Ujang ke lembur sebelah. Soalnya kemarin ada yang ngedenger suara adzan di sono. Coba cross check ada nggak. Setelah dicari, bahkan kita juga sempat nanya ke RT. Itulah Mas asal mula yang tadinya cuma buat internal pondok aja, masyarakat setempat jadi tahu. Akhirnya bantu nyari, nggak ada. Emang kenapa? Udah hilang. Udah seminggu saat itu kan hilangnya Mas. Nggak ketemu katanya. Bantu nyari tuh RT dan sesepuh situ. Nah masyarakat setempat yang memang masih kental dengan adat ya, juru kunci desa itulah mau gini, biasa eta mah paling ge lulun samak. Tuh kita tanya pas abis keliling-keliling itu ngomong ke lurah, tadi ada orang ke lurah pondok ngomong, tadi ada orang kampung yang cerita katanya itu mah lulun, katanya diambil, bisa aja si Ujang diambil lulun samak katanya. Apa itu lulun samak? Lulun samak tuh semacam setan penunggu sungai yang menyerupai tikar. Sebenarnya itu cerita-cerita masyarakat buat nakut-nakutin anak-anak, jadi biar nggak lama-lama di sungai. Tapi cerita itu ternyata emang bener Mas, kalau menurut cerita masyarakat setempat bener. Jadi suka ngambil orang hilang. Cuma kita kan nggak tahu saat itu ya, akhirnya si lurah pondok ini nggak percaya begitu aja. Sosok lulun samak tuh kayak gimana emang? Lulun samak itu semacam kayak tikar Mas. Samak itu kan tikar gitu, tikar yang terbuat dari jerami gitu. Jerami bambu, anyaman bambu yang biasa buat mandiin orang meninggal. Itu setannya itu menyerupai itu, terus dia mengambil ngegulung orang gitu, dibawa entah kemana gitu. Menurut cerita masyarakat tempat sih begitu. Kemudian lurah pondok kan gak gampang percaya nih Mas. Akhirnya dia coba katanya jangan percaya jangan ngikutin yang kayak gitu dulu. Artinya kita Mas santri percaya Mas ya, hal goib itu ada. Kita ini hidup berdampingan dengan makhluk goib ya, dengan jin dan lain sebagainya. Percaya, cuman jangan langsung ke mistis. Coba cari dulu, cari ke rumahnya. Coba telepon orang tuanya. Sebagian ada yang nyamperin ke rumahnya tuh Mas, ngehubungin orang tuanya. Akhirnya karena nggak ada yang tahu alamat si Ujang itu di mana. Si Ujang tuh sering main keluar tapi sama orang-orang lembur dia tuh. Jadi santri mah nggak ada yang tahu. Akhirnya pasti telepon orang tuanya si Ujang, karena kan emang pengurus itu punya nomor telepon orang tua semua Mas. Dikasih kesempatan telepon kalau minta uang apa, ditelepon, Bu ada si Ujang di rumah. Kata ibunya, nggak ada. Emang kenapa? Nggak apa-apa Bu. Nggak khawatir orang tua kan? Enggak, jadi si Ujang tuh izin pulang tadi. Saya mastiin udah pulang belum, udah nyampe belum ke rumah gitu kan, biar nggak khawatir orang tua. Oh belum katanya. Oh ya udah Bu, mungkin masih di jalan atau mungkin lagi mampir ke rumah temennya dulu. Oh iya katanya, nanti dikabarin kalau udah sampai. Nah singkat cerita tuh udah mulai panik tuh Mas. Akhirnya lurah pondok nih takut kesalahan, takut ada apa-apa kan. Biar nggak disalahin, laporlah ke Pak Kiai. Lapor ke Pak Kiai. Terus Pak Kiai saya itu pas lapor sama lurah pondok itu, beliau nyamperin ke sungai Mas, nyamperin ke sungai. Mungkin beliau di dalam sholat dulu atau gimana, saya nggak tahu Mas ya. Nyamperin ke sungai, terus kata Kiai saya, ini mah rasanya ada yang nggak beres. Cuman karena waktu itu Kiai itu kan pertama udah sepuh juga Mas, udah lumayan sepuh. Terus beliau juga memang faknya itu bukan di nyari jin apa bukan. Beliau mah biasanya memang terkenalnya tuh ngaji sama ceramah, ngasih tausiah. Kan kiai kan macam-macam Mas, ada yang tukang ngeruqyah, suka ngeruqyah orang, ada yang pengobatan, ada yang cuma ngajar doang. Beliau faknya bukan di situ. Tapi sungainya itu arusnya deras nggak? Lumayan deras. Kadang deras banget, kadang istilahnya nggak ada itunya, nggak ada alirannya cuma tergantung musim aja. Tergantung. Kadang kalau pas ada air bahkan kita nggak tahu sungai Mas, kondisinya berbeda-beda. Nggak di statis gitu, nggak selalu
deres. Pas kiai saya itu ada yang nggak beres nih. Terus kiai saya itu manggil gurunya mas. Entah dari mana, pokoknya terkenalnya ahli hikmah lah. Ahli hikmah itu ya yang semacam kiai-kiai yang ngerti ke situ lah mas. Terus beliau entah sholat 2 rakaat, terus doa-doa apa saya nggak tahu. Terus beliau itu ke sungai itu, terus beliau bilang gini, katanya si Ujang mah katanya udah nggak ada di sini. Beliau udah diambil sama jin penunggu sungai ini buat jadi tukang azan di sana katanya. Kenapa? Karena si Ujang ini disenengin sama makhluk jin itu. Saya nggak tahu penyebabnya apa kok bisa disenengin. Jadi kalau kata si kiai itu tuh bilangnya ya Ujang tuh disenengin sama orang-orang sono, terus dibawa ke sono ke alam jin dijadiin tukang azan. Makanya pas kiainya ngomong kayak gitu, santri yang pernah ngedenger suara azan termasuk teman saya itu ngomong gini, iya pantesan katanya. Kemarin saya ngedenger suara si Ujang azan. Oh benar kata kiainya. Berarti kan pas dicocokin ceritanya sama mas. Oh berarti kita jadi makin percaya. Kenapa? Iya benar kemarin ngedenger suara Ujang azan. Di sini aja nggak pernah mau azan. Sekali doang tuh sama dia di sini tuh. Sekali azan itu pun diledekin udah nggak mau lagi. Terakhir yang lihat Ujang itu siapa mas? Terakhir yang lihat Ujang sebelum hilang. Sebelum dicari ya? Sebelum hilang apa sebelum dicari? Sebelum hilang lah pokoknya. Sebelum dia hilang lagi, BAB hilang tuh. Kalau yang terakhir melihat Ujang, ya saya sama teman saya. Kan saya pas baru datang tuh kan disambut sama si Ujang. Terus sering diajak, Kang di sini ngopi bareng. Sini ngopi bareng. Itu kan kejadiannya kita pagi kan. Pertama kali dia hilang tuh kan. Nah itu kan saya sebelumnya kan malam masih kumpul bareng sama santri-santri, ngumpul. Ya namanya santri gitu mas, kalau udah selesai ngaji, kumpul ngejo bareng, makan, nongkrong, biasa ngopi. Berarti santri-santri lain nggak ada yang ngeliat Ujang setelah Mas Taufik lihat dia? Ya mungkin lihat ya, karena kan dia kamarnya beda. Mungkin teman kamarnya, mas yang jelas teman kamarnya yang lihat dia terakhir. Tapi saat itu belum ngomong? Belum. Oke. Karena kan kita mainnya tuh sesuai jenjang aja biasanya, sama-sama Wusto gitu. Komplek anak-anak Wusto ya main bareng di situ gitu. Ngumpulnya ngopi-ngopinya jarang, sama gabung-gabung yang gede jarang. Oke. Ya, lalu? Ya lanjut cerita yang tadi ya. Jadi yang tadi itu kan kiainya udah ngomong nih si Ujang ini hilang dibawa ke alam jin. Setelah kejadian itu ya kita sebagai santri karena kita ngepas-ngepasin nyocok-nyocokin sama cerita yang orang ngedenger suara azan, percaya nih. Oh iya. Ini benar. Kita harus percaya mas, namanya kita istilahnya santri juga percaya gitu-gituan. Kita percaya. Akhirnya setelah kejadian itu baru tuh pihak pondok itu nelpon. Langsung kiai saya ngomong. Tapi dia ngomong baik-baik kalau si Ujang itu katanya dibawa ke alam jin. Langsung histeris kan keluarganya. Maksudnya gimana? Akhirnya sempat silaturahmi juga ke rumah Pak Kiai. Terus dijelasin mungkin sama Pak Kiai nggak lama pulang. Intinya kita takut kesalahan, pihak pesantren takut kesalahan. Kalau ada apa-apa nggak diinfoin. Terus juga sekalian minta doalah sama orang rumah supaya bisa cepat ketemu. Akhirnya si ahli hikmah tadi ngumpulin kita tuh mas, sama guru saya juga dikumpulin lagi ngaji itu kan saat itu kejadiannya itu sebenarnya tuh awalnya tuh pas kata kayak ahli hikmah tuh hilang itu mas ya, itu nggak langsung semuanya tahu. Awalnya itu nggak langsung semuanya tahu, cuman pengurus sama santri-santri senior. Nah saya pribadi juga nggak tahu sama teman saya, itu baru kemudian santri senior. Jadi saya ceritain mundur mas, jadi udah tahu nih dikasih tahu ke orang tuanya. Nah baru pas ahli hikmah tuh ngumpulin kita sama Pak Kiai, udah dikumpulin. Terus Kiai saya ngomong baru ngasih pengumuman itu, kan dikumpulin tuh semua mas. Dibagiin kertas lembar, kayak semacam doa-doa gitu. Kita doakan katanya teman kita, sebutlah Ujang tadi ya. Cepat ditemukan, pada kaget kan mas, yang belum tahu nih termasuk saya. Baru diceritain tuh sama Kiai saya, kalau si Ujang tuh dibawa ke alam jin begini. Baru tuh kita, oh iya, yang tadi saya ceritain dicocok-cocokin, oh bener ceritanya gini, iya baru percaya. Baru tuh saat itu kita semua masih kaget mas, dibawa ke alam jin. Katanya, emang iya, gitu. Saya juga dalam hati sempat nggak percaya mas. Masa iya sih kan gitu.
Ya, setahu saya kan orang itu selama masih hidup di dunia kalau udah nggak ada berarti meninggal gitu mas. Iya. Ya, ini bisa dibawa ke alam jin, tapi wallahu alam ya. Terus singkat cerita kita doa bersama lah mas. Doa bersama sama ahli hikmah itu juga. Dan itu bukan hari itu doang doa bersama. Setiap mau ngaji di setiap masing-masing jenjang ya. Saat itu kan kita doa bersama, tapi besok-besoknya pas masing-masing jenjang kita kirim doa dulu, kirim doa buat si Ujang itu diharapkan cepat ketemu. Setelah itu kejadian besoknya itu mulai itu mas, pesantren mulai mencekam. Yang tadinya terlihat adem ayem, asri, enak, mulai mencekam. Yang tadinya saya pribadi aja mau kemana-mana biasa aja, ini mah ya perasaan mah nggak ada takut, diberani-beraniin aja karena dalam pikiran saya itu masih percaya nggak percaya. Si Ujang itu dibawa, tiba-tiba merinding. Nah, walhasil kejadian-kejadian aneh mulai muncul mas. Seperti contoh lah, di samping kobong itu ya, pesantren itu kan ada dapur mas, ada dibikinin sama kayak itu dapur umum. Dapur umum ini biasanya buat orang-orang masak dan kita tuh masaknya dijadwal mas. Jadi misal nih, biasanya yang dijadwal sih yang seumuran-seumuran saya. Kalau yang senior mah jarang masak. Mereka mah turun tangan kalau kalau masak-masak besar doang mas. Ya, misalnya ada acara haul, ada acara maulid nabi. Saya izin minum dulu ya mas. Jadi kejadiannya pas lagi masak, saya lagi masak sama teman saya nih mas, dapat jadwal masak. Itu kan kita masaknya sehari 3 kali. Jadi pagi itu ngaji dulu baru masak. Kalau kata kiai saya, kalau perut kenyang itu bego katanya. Mohon maaf, gitulah ngomongnya. Kalau perut kenyang itu nanti bego, ngaji ngantuk. Makanya kalau kiai saya mah ngaji dulu baru masak, ngejo. Nanti sore habis ngaji ngejo. Habis malam habis ngaji ngejo. Nah, saya tuh dapat jatah masak malam. Jadi antara kobong nih mas, pesantren itu mau ke kali itu, ini kan pesantren nih. Itu areal pesantren itu sama kali dibatasin sama pagar mas. Sebagian udah beton, sebagian masih bambu-bambu lah. Nah, jadi di samping dapur itu pintu buat keluar masuk ke kali, ke sungai. Nah, mas, jadi ini dapur, di belakang ini pintu buat keluar masuk ke sungai. Saya lagi masak sama teman saya, pas lagi masak itu udah mulai horor tuh mas. Horornya tuh ya namanya sudut mata itu kan peka ya mas, yang ngeliat sesuatu kan kayak gini nih, ngeliat sesuatu. Itu kita lagi masak itu di pintu tuh ada yang berdiri mas. Ada yang berdiri. Saya enggak tahu makhluk apa, teman saya juga enggak tahu. Saya ngomong gini, ada yang berdiri katanya. Ya saya juga tahu. Lanjutin deh mas masak mas. Udah takut banget tapi perasaan tuh berani. Udah kita lanjut masak aja. Lanjut masak. Masak. Nasi udah matang belum? Udah. Ayo cepetan katanya. Cepetan mas. Itu masih yang berdiri. Saya nggak tahu makhluk apa karena saya nggak nengok. Tapi yang ada di pojok mata saya ini warnanya hitam putih. Nggak makhluk putih kayak kunti itu nggak. Hitam putih tapi tinggi. Itu peka banget ke ujung mata saya mas ngeliat. Selesai masak kita langsung kabur. Dan itu kejadian itu bukan saya doang yang ngalamin, orang-orang lain juga. Terus akhirnya kita tuh ya lihat kayak gimana sosoknya? Kalau saya pribadi nggak ngelihat. Kalau orang yang sempat ngelihat itu mirip genderuwo, tapi warnanya hitam putih. Jadi kayak semacam orang pakai baju putih nih mas, kayak kunti pakai baju putih, tapi wajahnya itu bukan kayak kunti, kayak genderuwo gitu. Nggak tahu setan apa itu namanya. Baru lihat, baru dengar juga saya kayak gitu tuh. Karena saya kan nggak nengok mas. Jadi badannya tuh putih nih, tapi ini hitam, kayak genderuwo, kayak semacam genderuwo. Nggak tahu, mungkin yang dibilang lulun samak tuh mungkin jelmaannya seperti itu jinnya. Iya, kita istilahnya semenjak kejadian itu tuh santri-santri sering saling cerita. Saya semalam ini. Pokoknya udah mulai horor tuh mas. Banyak cerita-cerita dari temen saya juga ngalamin sendiri. Kayak gimana? Termasuk juga yang saya alamin tuh setan gayung mas. Di pesantren itu sebenarnya punya kamar mandi, baru dibikin. Cuman kayak saya bilang, santri jangan aleman, jangan manja. Apa-apa, istilahnya kita kan ada sungai, udah di sungai aja. Asal kalian tuh belum jadi apa-apa, nanti kalau udah jadi orang, istilahnya baru nanti
dilayanin sama orang baru pengen hidupnya enak. Kalau sekarang santri jangan manja. Jadi kamar mandi itu kalau buat darurat aja mas, misal orang sakit, jadi kamar mandi. Atau orang yang udah kebelet, anak-anak kecil malam gitu mas. Jadi ada 2 kamar mandi ini, atasnya nggak ada. Cuman tingginya itu sekitar 200 meter lah. 200 meter, atasnya nggak ada, cuman ada 2 dia. Yang satu tempat mandi, yang satu tempat mandi ada tempat BAB-nya. Disekat, tapi kolamnya nggak disekat mas, manjang. Jadi sekatnya tuh begini, terus yang di kolam itu nyambung ke sono, nyambung ke sebelah. Jadi kalau kita tangannya begini kelihatan ke sebelah. Tapi ininya yang sekat, atasnya nggak ada. Itu lagi mandi ya mas ya. Pas lagi mandi, baru mau mandi nih. Mau mandi kan, ternyata nggak ada gayung. Minjem lah ke sebelah mas, karena sebelah kan ada suara lagi mandi gitu ya, jebur. Minjem. Mang, minjem gayung. Dikasih gayung. Dikasih tuh gayungnya. Tapi selesai saya mandi, nggak ada orang. Kalau saya nyebutnya itu Siti Migropah, mas. Apa tuh? Siti Migropah itu sebenarnya sebutan setan waktu saya mondok di Ulu Jami pesantren di Darun Najah itu, pesantren modern. Itu sering banget ada setan Siti Migropah. Ada jebar-jeburnya, tapi nggak ada orangnya. Minjem gayung dong, dikasih, tapi orangnya nggak ada. Berarti yang ngasih gayung? Nggak ada makhluknya. Ada suara jebar-jebur tapi nggak ada. Migropah itu artinya gayung. Kenapa kita sebut Siti? Sebenarnya perempuannya nggak, setannya tuh nggak perempuan mas. Migropah itu kan dari suku katanya bahasa Arabnya itu kan pakai tamar butoh ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kalau pakai tamar butoh kita menggolongkannya sebagai mu'anas, keperempuan, makanya dikasih Siti. Sebenarnya nggak perempuan. Jadi karena ada tamar butohnya jadi kita kasih Siti. Itu yang saya alamin juga setelah si Ahmad itu hilang. Nah, singkat cerita mas, ceritanya setelah beberapa hari, kurang lebih 11 atau 12 hari ya, hampir 2 minggu lah. Si Ujang itu ketemu mas, ketemu tapi bukan sama santri, sama orang yang lewat lah. Kalau istilahnya apa sih sekarang mah orang nyetrum ikan tuh loh mas, nyari-nyari ikan pakai setruman gitu loh, modelnya kayak gitu, yang suka di pinggir kali gitu. Ketemu, cuman kan dia bingung ini siapa katanya. Ya lembur kan lumayan jauh mas, larilah ke pondok. Ya pertama lapor ke lurahnya, akhirnya si Ujang ketemu, rame tuh mas, si Ujang ketemu rame. Akhirnya pas ketemu itu coba disadarin di situ, tapi langsung dibawa tuh. Akhirnya nggak lama dibawa ke rumah kiainya. Habis itu dicoba disadarin sama kiai. Ditelepon tuh keluarga mas, telepon keluarga. Ini si Ujang udah ketemu. Akhirnya orang tuanya ke situ kan histeris, suruh bangun. Ayo Ujang bangun katanya. Sampai beberapa lama akhirnya bangun juga. Tapi setelah bangun itu mas, udah nggak ngomong apa-apa. Ya awalnya pas lagi baru bangun tuh namanya santri pas tanya, "Woi Ujang lu dari mana aja?" katanya. "Naon bae sih aja gini macam-macam lah mas." Terus kata kayaknya, orang baru sadar udah tanya-tanyaan gitu. Tapi ternyata pas ditungguin tuh dia bangun, meleknya tuh udah nggak kayak orang kan kalau kita pingsan melek, "Saya di mana?" gitu ya, atau ini kayak kaget gitu mas. Ini mah enggak, ternyata melek gini, langsung duduk, datar aja mukanya udah. Jang, ibunya juga nangis, Jang, gini nangis. Tapi nggak ngomong apa-apa, diem. Ya kita kiai nggak kita santri nggak tahu mas kelanjutannya setelah si Ujang sadar itu. Kita diomelin sama kiai, "Udah sono ngaji," katanya. "Udah waktunya ngaji," katanya. Ujang ditemuin pakai baju apa? Pakai baju yang sama. Masih pakai baju yang sama. Terakhir dia pakai sarung. Basah nggak? Basah. Pakai sarung, pakai baju ya kaos biasa lah mas. Tapi Bajunya mukanya nggak kebaret-baret gitu, luka-luka nggak ada sama sekali. Nggak ada ciri-ciri abis diapain, dianiaya, enggak. Biasa. Cuma agak pucat doang. Tapi ya biasa aja. Kalau misalkan kayak orang abis tenggelam kan beda ya mas, ya biru apa segala macam ya. Ini enggak. Setelah itu kita nggak tahu ceritanya lagi. Habis itu ya udah kita disuruh ngaji. Tapi nggak sampai di situ aja mas. Setelah Ujang pulang itu hal-hal horor di pesantren itu masih berlanjut. Kita nggak tahu ya apa yang dilakuin Ujang sampai istilahnya mengundang makhluk-makhluk gaib gitu.
kalau saya dengar sih dari sebagian yang senior ya, si Ujang itu di samping disukai sama makhluk gaib, sama jin-jin situ, juga dia itu melakukan ngewirit mas. Kayak ngamalin satu amalan, entah supaya apa, yang dapat mengundang makhluk-makhluk yang gak senang sama hal itu. Di dunia pesantren itu kan kadang dikenal mas dengan dunia khodam ya. Jadi dia tuh mungkin dari amalan dia tuh ada khodam, yang khodamnya ini gak disukai sama makhluk setempat. Jadi si Ujang tuh nyari ilmu. Ya mungkin bisa bilang gitu lah, nggak tahu ilmu apa. Kan macam-macam mas. Mungkin bisa jadi pelet atau mungkin supaya kebal atau mungkin apa. Nggak tahu. Intinya dari senior tuh ngamalin sesuatu akhirnya mengundang makhluk. Yang tadinya pesantren adem ayem, jadinya bahkan sampai sekarang nih mas, pesantrennya jadi sepi. Ini udah sepi mas. Ya singkat cerita si Ujang itu dibawa pulang, sampai sekarang kondisinya keadaannya masih seperti itu mas. Jadi usia bertambah, tapi nggak sadar-sadar begitu aja udah. Bingung kan? Makanya sampai sekarang tuh keluarganya, mohon maaf ya istilahnya, keluarganya kurang seneng sama, setelah itu benci sama ngedenger nama pesantren, santri itu kurang seneng. Sebentar, jadi abis hilang, si Ujang tuh kayak orang linglung sampai hari ini? Sampai hari ini. Terakhir saya tanya sama temen yang istilahnya pernah kesana sih mas, masih sama keadaannya. Ya ceritanya sih, jangan ditengok katanya. Saya juga diusir. Jadi itu tahu kenapa ibunya, saya tahu kenapa ibunya katanya benci sama santri apa. Setelah teman saya ada yang coba ke sono, diusir katanya. Nggak bakal ini, pokoknya istilahnya ngomong ketemu Ujang atau apa udah pasti tahu nggak bakal mau ibunya. Sebenarnya kita tuh penasaran, kalau seandainya si Ujang itu sadar ya mas, kita pengen tanya, kamu dari mana aja, ngapain aja, gitu. Tapi yang jelas kalau kata setelah Ujang ditemuin kan muncul tuh mas spekulasi masyarakat, termasuk yang apa namanya bisa dibilang ketua adat lah bisa dibilang ya. Katanya, kata saya juga apa katanya. Dia itu dibawa sama Lulun Samak. Yang sebenarnya cerita itu tuh baru tuh mas diungkapin. Di sini tuh dari dulu udah banyak orang hilang, bukan cuma Ujang. Cuma alhamdulillahnya si Ujang walaupun kondisi begitu, tapi dia masih sadar. Kalau dia bilang mah, Tapi sebenarnya si Ujang itu sudah nggak ada. Sukmanya sudah diambil. Itu cuma jasadnya aja. Makanya dia nggak bisa apa-apa. yang lain dulu cerita dulu kata yang itu ketua adatnya tuh, banyak orang hilang, anak kecil segala macam, baru cerita tuh mas. Makanya mungkin setelah dia cerita terus terang, karena si Ujang ketemu kan, kedengerlah kemana-mana pesantren jadi sepi. Karena dulu kan hilang nggak ada kabar, nggak ketemu juga hilang nggak ada kabar. Jadi mikirnya, oh mungkin hanyut di bawah sungai. Kalau sekarang kan nggak mas, ketemu, makanya muncullah spekulasi, oh bener. Jadi dulu saya pernah wawancara ya, ini pelakunya langsung nih, dia mirip Ujang. Jadi dia pernah hilang di sebuah sungai gitu ya. Oh iya. Nah, ketika ditemukan sudah berapa hari setelah dia nggak sadarkan diri. Nah, ketika hilang berapa hari itu, si orang yang ngalamin ini juga nggak sadar. Terakhir dia sadar tuh dia ada di pinggiran sungai gitu. Tahu-tahu pas dia udah bangun, itu jaraknya udah jauh dari posisi terakhir dia sadar itu di pinggir sungai. Dia nggak tahu hilang berapa hari. Dia nggak tahu, pas diceritain baru tahu, loh ternyata gue udah hilang segini hari gitu. Dan pas ditemuin nggak pakai baju. Kalau dia memang untuk masalah kriminal ya, barang-barangnya nggak ada yang hilang. Iya. Nah lucunya lagi, bajunya segala macam itu kalau nggak salah di kotak yang berbeda tuh dari, jadi dia tuh cuma pakai kardus doang gitu. Oh, Jadi kayak orang linglung gitu. linglung juga ya. Nah, Tapi udah kalau sadar. Nah setelah udah dikasih tahu sama warga, kesadarannya baru pulih gitu. Nah si Ujang ini barang-barang ada yang hilang nggak? Nggak ada. Apa yang hilang mas? Peci doang. Oh waktu itu memang nggak bawa barang berharga. Coba pakai sarung, kaos juga bukan kaos dia, ngambilnya di jemuran. Kaos siapa? Peci hilang, nah gitu. Berarti nggak ada yang bisa nanya ke Ujang saat itu ya? Nggak ada. Kemana sebenarnya hilang 11 hari, 12 hari itu? Kita semakin yakin Ujang itu benar kata si Ali Hikmah itu dibawa sama jin. Kenapa? Karena memang yang sebelumnya pesantren itu adem ayem, setelah Ujang hilang banyak kejadian-kejadian mistis. Kayak gimana? Ya yang tadi saya ceritakan.
termasuk juga apa namanya yang tadi di dapur, terus juga apa namanya di kamar mandi. Nah, ada satu lagi cerita yang ketinggalan. Itu saya ngalamin, bukan saya doang, kurang lebih ada 5 atau 6 orang yang ngalamin, Mas. Di pesantren itu kan biasanya kita kalau makan ya, Mas ya. Kalau makan itu kan bareng-bareng, kadang pakai apa namanya sih, tetampah ya namanya ya, yang buat yang itu beras, tapi yang bahan plastik. Kebetulan saat itu kita lagi makan-makan, Mas, kan kita sering tuh motong ayam makan-makan atau masak apa, makan pakai daun pisang, Mas. Pakai daun pisang, makan tuh pakai daun pisang. Itu pas lagi makan, saya ngelihat Ujang. Itu pas Ujang hilang, Mas ya, belum ketemu ya. Saya ngelihat si Ujang lagi makan juga. Tapi karena kita makan, fokus makan berebut, Mas. Bodo amat lah mau siapa kan gitu. Sampai lupa kalau si Ujang ternyata hilang. Kita makan biasa aja. Selesai makan, biasa ngumpul bareng. Tadi ada yang ngeliat si Ujang gak sih? Iya, saya ngeliat lagi makan. Asal lihat kali. Yang ngeliat bukan saya doang, ada 5-6 orang. Dan banyak gangguan-gangguan aneh, Mas. Kayak direp-rep. Teman saya direp-rep, mimpi aneh-aneh, macem-macem. Sampai setelah Ujang ketemu juga. Nah, itu sebenarnya bukan akhir dari perjalanan akhir dari cerita mistis. Setelah itu pondoknya jadi aneh, Mas. Jadi kayak banyak gangguan serem-serem. Makanya saya bilang sampai ada nggak yang kayak ngeliat Ujang lagi gitu di pesantren itu setelah Ujang ketemu ya? Udah nggak tahu ceritanya. Udah nggak tahu ceritanya. Yang tahu cerita akhir sekarang pesantren udah tinggal 3 orang. Bahkan yang bekas kamar-kamar kita kan dulu gubuk-gubuk, Mas ya. Itu orang nggak berani masuk. Jadi pernah dengar saya cerita katanya kenapa pada nggak berani masuk. Pernah ada yang tidur situ, lagi tidur itu ditemenin sama pocong di sampingnya. Sejak kejadian itu juga termasuk salah satu penyebab pondok jadi sepi, Mas. Jadi gubuk-gubuk yang tadinya banyak santri itu udah nggak ada. Nah, yang 3 orang yang saya bilang sisanya itu tinggalnya di rumah kiai. Ya, ada yang jadi istilahnya dicariin jodoh juga sama kiai kan istilahnya. Ntar beberapa hari sekali pulang ke rumah. Jadi kalau lagi hari-hari biasa di rumah kiai, ngabdi lah, jadi abdi dalam lah, Mas, nyari berkah sama guru istilahnya. Bantu-bantu kiai nyupirin apa segala macam. Jadi ini misterius juga ya setelah Ujang balik. Dan itu memang langsung dibawa ke rumah, nggak pernah balik lagi ke pesantren. Itu, Mas, makanya yang dikhawatirkan tuh Ujang tuh jangan-jangan mengamalkan ilmu hitam. Akhirnya dampaknya kemana-mana, Mas. Kalau untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat kriminal tuh enggak sih. Dia tuh nakalnya nakal kenakalan santri aja. Cuman kita nggak tahu di balik itu. Karena dia tuh di lain waktu itu si Ujang tuh di samping dia tuh orangnya emang humble, suka bercanda, suka ngisengin orang. Juga dia tuh kadang ada waktu dia tuh tersendiri, ngilang kemana gitu. Makanya selama ini dia suka ngilang, suka bolos ngaji. Kita mikirnya main aja, Mas. Kita kan nggak tahu, siapa tahu dia berguru kemana. Siapa tahu dia berguru kemana. Buktinya apa yang dia lakukan itu mengundang. Kiai saya itu sebenarnya ngerti, Mas, kayak gitu-gitu. Cuman lebih milih tutup mulut. Nggak mau cerita banyak ke santri. Udah gitu aja katanya. Udah pokoknya mah istilahnya baik-baiklah kalau dalam melakukan aktivitas apapun harus hati-hati. Nggak usah aneh-aneh. Wiridan santri mah ngaji. Gitu biasanya ngomongnya. Nggak usah aneh-aneh, pengen kebal, pengen ini, pengen itu. Nggak usah, wiridan santri mah ngaji, dibaca lagi kitabnya tentang sholat, tentang puasa, udah gitu aja ngomongnya. Berarti yang terakhir ketemu Ujang lagi BAB di sungai itu salah satu santri? Ya malam, pasti teman kamarnya. Oh, mungkin dia bilang ke Kiai yang Mas Taufik nggak tahu. Iya, kalau saya pribadi saya ketemu pas malamnya. Intinya cuma denger aja terakhir Ujang lagi BAB di sungai. Iya, lagi BAB. Oh, maksudnya yang terakhir ketemu Ujang mau BAB? Iya. Iya, teman kamarnya ngomong katanya saya mau BAB dulu. Oh, maksudnya terakhir dia ngomong ke siapa? Iya, teman kamarnya saya mau BAB dulu. Biasa, Mas, bawa sabun, bawa apa sekalian mandi. Kan BAB mah di sini, tempat mandi mah di sini gitu. Tapi sempat lihat nggak Ujang pas udah ditemuin gitu? Lihat. Kan dibawa ke rumah kiai. Cuman pas di situ doang, setelahnya nggak lagi? Enggak, udah enggak. Linglungnya kayak gimana sih? Kalau saya ngeliat kayak dia pingsan nih, Mas. Pas bangun begini melek gini aja udah. Ditanya, "Yang?" Diem aja udah. Terkadang ngeliat ke sono ngelamun gitu. Terkadang begini terus nangis sedih gitu. Udah gitu aja, Mas. Gitu aja terus sampai sekarang.
Sampai sekarang Katanya kayak sampai sekarang kayak gitu. Kasihan juga sebenarnya. Kalau saya misalnya nih ngeliput tentang Ujang gitu ke rumahnya, boleh nggak? Gimana menurut kalian? 20.000 komen kalau misalnya pengen. Tapi boleh nggak sih kita ngeliput tentang Ujang gitu? Boleh-boleh aja sih kalau saya mah. Cuman kan kita nggak tahu dari keluarganya. Gitu. Ya siapa tahu maksudnya dari kisah ini bisa jadi pembelajaran gitu ya sebenarnya. Pada saat itu ya, kalau dari versi Mas Taufik tuh kenapa sebenarnya gitu si Iya. Ujang ini gitu. Saya Dan masih penasaran pada detik ini dia tuh apa yang dialami dan kenapa gitu. Ya mudah-mudahan aja mungkin apakah sudah membaik atau sembuh ya mudah-mudahan aja ya. Jadi saya cari informasi lagi. Saya sih berharap dia sembuh, bisa diundang ke sini ya. Terus saya juga bisa nanya-nanya ya gitu. Karena walaupun saya nggak begitu lama kenal sama Ujang, karena hal yang paling berkesan buat saya selama saya tinggal di situ itu yang pertama kali nyapa saya, yang pertama kali ngajak ngobrol saya itu dia. Oke deh, ya udah mudah-mudahan nih kita diizinin ya untuk ngeliput keadaan Ujang sekarang ya. Mudah-mudahan juga udah membaik kondisinya. Makasih ya Mas Taufik udah datang Ya, dan sama-sama, Mas bercerita ya. Ambil baiknya bawang burungnya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.